Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Naftahud dirasa Islamiyah qaulun bismillah. Marilah kita membuka pembelajaran pendidikan agama Islam dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam dengan judul materi hari ini, yakni meneladani Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Karis. Nenek dari ibu dari Utsman bin Affan bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, yaitu bibi dari Nabi Muhammad SAW karena ia saudari kembar Abdullah bin Abdul Muthalib. Utsman lahir di Thaif 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Affan adalah seorang saudagar besar dan meninggal di Syam dalam perjalanan dagang. Utsman mewarisi kekayaan dan perniagaan ayahnya. Beliau sangat dermawan. Utsman masuk Islam. Utsman adalah orang yang pertama masuk Islam dari Bani Umayyah. Ketika pulang dari Syam, Utsman bertanya kepada bibinya tentang kabar Quraisy. Bibinya bersyair, Muhammad bin Abdullah utusan Allah, membawa wahyu berdakwah kepada Allah. Pelitanya pelita, agama kebahagiaan, ajarannya keselamatan. Mendengar bibinya, Utsman segera mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan berita dari bibinya itu. Abu Bakar berkata, "Utsman, engkau orang cerdas, bisa membedakan antara hak dan batil. Memangnya apa patung-patung yang disembah oleh kaum kita itu, batu yang bisu, tuli dan buta tidak memberi manfaat, bukan?" Utsman membenarkan kata-kata Abu Bakar. Abu Bakar membawa Utsman ke hadapan Rasulullah dan beliau bersabda, "Wahai Utsman, penuhilah ajakan Allah menuju surganya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu dan semua makhluknya." Utsman segera masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedudukan Utsman bin Affan yang pertama, Utsman adalah menantunya Rasulullah SAW. Utsman menikah dengan Ruqayyah, yakni putri Rasulullah. Menjelang perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit dan Utsman diizinkan untuk tidak ikut berperang. Ruqayyah meninggal ketika umat Islam membawa berita kemenangan dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW menikahkannya dengan Ummu Kulsum, yakni adik Ruqayyah yang juga putri Rasulullah. Itu sebabnya Utsman dijuluki Zunnurain atau menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak ustazah, ketika nanti ada pertanyaan dari keempat Khalifah Ur-Rasyidin, siapakah khalifah yang menikahi 2 putri Rasulullah, maka jawabannya adalah Utsman bin Affan. Utsman menjadi duta pertama dalam Islam. Rasulullah mengutusnya kepada kaum Quraisy. Saat itu muncul berita Quraisy mengkhianati utusan Rasulullah SAW. Beliau mengumpulkan para sahabatnya di Hudaybiyah untuk melakukan janji setia atau baiat dalam rangka memerangi penduduk Makkah. Janji setia itu dikenal dengan Baiatur Ridwan. Kemudian kedudukan Utsman menjadi sekretaris wahyu. Setiap turun wahyu, Rasulullah SAW memanggil Utsman agar menuliskan wahyu Allah.
Rasulullah yang mendiktekan dan Utsman yang menulisnya. Utsman termasuk 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Jadi ada 4 kedudukan Utsman, yakni menantu Rasulullah, duta pertama dalam Islam, menjadi sekretaris wahyu, dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Prestasi Utsman sebagai khalifah. Sepeninggal Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pada usia 70 tahun dan menjadi khalifah dari tahun 23 Hijriah hingga 35 Hijriah. Prestasi yang ditorehkan Utsman yang pertama adalah perluasan wilayah kekuasaan. Pada masanya, wilayah Islam terbentang luas. Di bagian timur berbatasan dengan India dan Cina. Di utara terbentang sampai ke seberang Laut Qazwain, di selatan sampai Sudan dan perbatasan Habsyah. Wilayah-wilayah di kepulauan Laut Mediteranian seperti Ciprus dan lain-lain telah dikuasai oleh umat Islam. Prestasi yang kedua adalah membuat mushaf Utsmani. Hudzaifah bin al-Yaman mendatangi Utsman setelah pulang dari peperangan bersama penduduk Syam dan Irak dalam membebaskan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah mendapatkan banyak orang yang berselisih dalam membaca Al-Quran. Pada waktu itu, Al-Quran boleh dibaca dengan 7 ragam bacaan yang dikenal dengan ahruf sab'ah atau qira'atus sab'ah menurut dialek-dialek besar bangsa Arab. Hudzaifah meminta agar khalifah menyelamatkan umat sebelum terjadi perselisihan tentang Al-Quran. Khalifah Utsman menerima usulan itu, kemudian proyek ini diketuai oleh Zaid bin Sabit dari Ansor dan 3 orang dari Muhajirin yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Mushaf yang disalin itu berjumlah 6 buah dan disebut mushaf Utsmani. Kini, mushaf yang dipakai oleh seluruh umat Islam adalah mushaf Utsmani. Kemudian kita selanjutnya akan mengenal akhlak Utsman bin Affan. Yang pertama adalah sifat malu. Sifat malu berbeda dengan pemalu. Karena seorang pemalu itu tidak berani tampil melakukan sesuatu perbuatan yang positif. Sedangkan orang yang punya sifat malu tidak berani tampil melakukan sesuatu perbuatan yang negatif. Akhlak yang membuat malaikat dan Rasulullah SAW malu adalah sifat malu Utsman kepada Allah. Malu dilihat dalam keadaan dosa atau melakukan perkara yang tidak layak, padahal Allah selalu melihatnya dalam kondisi apapun. Yang kemudian, akhlak Utsman bin Affan adalah sifat dermawannya. Utsman adalah sahabat dermawan dan kaya raya. Di antara kedermawanannya, yang pertama, membeli sumur kepada seorang Yahudi saat orang-orang Muhajirin mengeluhkan kesulitan air karena semua mata air rasanya sudah berubah, kecuali milik Yahudi tersebut, dan mewakafkannya kepada umat Islam. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW menyiapkan perang Tabuk, semua sahabat diminta untuk berinfak. Karena terjadi pada musim panas dan paceklik, Utsman menanggung 1/3 dari seluruh biaya perang. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar terjadi musim paceklik dan penduduk Madinah hampir dilanda kelaparan. Ketika kafilah dagang Utsman datang, Utsman bertanya berapa mereka akan memberikan keuntungan kepadanya. Mereka pun menawar harga. Utsman berkata bahwa satu kebaikan di sisi Allah akan dibalas 10 kali lipat. Disaksikan oleh para pedagang, lalu Utsman menginfakkan semua barang yang dibawanya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin di Madinah. Betapa mulianya akhlak Utsman bin Affan dari sifat dermawannya. Kemudian Utsman wafat. Orang-orang Mesir mendatangi Utsman, meminta agar gubernur mereka bernama Abdullah bin Abi Syar diturunkan dari jabatannya.
Utsman setuju dan menyetujui pengganti yang diusulkan mereka, yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar mendapat mandat ke Mesir lalu berangkat bersama rombongan. Dalam perjalanan ke Mesir, rombongan bertemu dengan seorang budak yang didapati membawa surat untuk Abdullah bin Abi Syad. Surat itu berisi fitnah bahwa Utsman memerintahkan Abdullah untuk membunuh Muhammad. Maka dengan marah mereka kembali ke Madinah dan menemui Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman menolak fitnah itu. Rombongan itu memberontak, mengepung rumah Utsman dan menuntutnya turun dari jabatan khalifah. Utsman menolak tuntutan itu karena khawatir akan menjadi pengalaman buruk bagi generasi setelahnya. Setiap kali seorang pemimpin tidak disukai akan diturunkan dari jabatannya. Di rumah Utsman dengan khusyuk menunaikan sholat, kemudian membaca Al-Quran. Sementara para pemberontak memanjat dinding dan membunuh Utsman. Darah mengalir membasahi mushaf Al-Quran yang sedang dibacanya. Khalifah ketiga pun meninggal dunia sebagai syahid pada tahun 35 Hijriah. Nah, setelah kita mempelajari, meneladani khalifah yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan, maka tugas untuk abang-abang dan kakak-kakak adalah tuliskan hal-hal apa saja yang bisa kamu teladani atau contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Sekian dari Ustazah. Semua segala hilaf dan salah datangnya dari Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat dan silahkan dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.